Kang Emil yang ditempatkan di Jakarta. Sepertinya di Jakarta itu ditempatkan untuk tidak menang. Halo, ketemu lagi dengan Ngopini Politik bersama Om Begawan. Semuanya oke, seluruh dunia. Ini ada sesuatu yang surprise yang saya dengar, saya saksikan. Ketua tim sukses pemenangan dari pasangan Pak Pramono sama Bang Dul Rano Karno itu dipegang oleh Cak Lontrong. Wow. Ini seorang pelawak, tapi pelawaknya itu profesional, intelek, dan cerdas. Ini bener ini. Bener, tak cek di berbagai media dan di media televisi. Hebat. Nah, pasti banyak yang mengira dengan ketua timnya itu seorang pelawak. PDIP kelihatannya mau main-main atau dianggap tidak serius dengan pertempuran di DKI, di Pilkada DKI. Tapi jangan salah, tidak boleh memandang dari sudut itu. Justru penempatan Cak Lontrong sebagai ketua tim sukses dan pemenangan ini menandakan PDIP sangat serius. Alasannya apa coba? Ya nek tak beberkan di sini, enggak dicolong sama sebelah, bocor lah. Lalu mereka memunculkan antitesisnya untuk melawan Cak Lontrong. Ya dicari sendirilah, mau perang kok. Ya mengapa begitu? Dan apakah Kim Plus Plus yang mengusung Ridwan Kamil Suswono bakal mudah menang di DKI? Om Begawan tidak akan banyak membedah lah tentang tim sukses Pak Pramono dan Mas Bang Dul. Yang lebih menarik sebaliknya itu tentang Kang Emil yang ditempatkan di Jakarta, yang sebenarnya dia punya kans menang di Jawa Barat karena dia kan incumbent. Sepertinya di Jakarta itu ditempatkan untuk tidak menang. Lah piye. Nah di beberapa episode terakhir itu Ngompores kan sering dengar toh, yang tak sebut dengan panggung depan dan panggung belakang politik. Ya ada banyak alasan. Kenapa dijagokan kok tidak untuk menang? Kesengajaan atau ada rencana-rencana di balik itu, khusus untuk Jakarta. Dipasangnya Kang Emil memang ada kaitannya dengan Pilpres 2029. Juga berkaitan supaya PKS, Nasdem, dan PKB tidak mendaftarkan Pak Anies sebagai calon gubernur di DKI. Tahu maksudnya? Harusnya DKI itu kan Pak Anies, tapi dicemplungi Kang Emil, jadi Pak Anies gagal calon di DKI. Sementara Kang Emil itu harusnya menang di Jawa Barat, tetapi diletakkan di DKI benra menang. Ini rencana-rencana yang seperti apa? Ya mari kita lihat. Ya kita pasti durung lali, belum lupa toh Pilpres kemarin itu Pak Anies sebagai salah satu capres dengan elektabilitas tinggi di DKI. Nah bila PKS, Nasdem, dan PKB nggak dibujuk bergabung ke Kim Plus, hampir dipastikan Anies bakal jadi penantang Pak Prabowo lagi 5 tahun yang akan datang loh. Makanya sekarang dihentikan dengan cara-cara politik. Politiknya kotor. Politik itu kotor kadang-kadang lebih kotor dari ceretong sapi. Nah hal ini pula yang menjadikan kesimpulan tadi. Mengapa Kang Emil tidak diupayakan serius di Pilkada di DKI? Nah, syahwat politik mantan gubernur Jawa Barat itu sama persis dengan mantan gubernur DKI. Ya 11-12 lah, hampir sama dengan Pak Anies itu. Nah, dikhawatirkan ini bila tetap maju di Jawa Barat, Kang Emil menang, kan elektabilitasnya lebih tinggi aja di ancaman tahun 2029. Oh ini kekernya Om Begawan. Ya ini kan hitung-hitungan politik boleh tuh, analisa boleh. Di 2029 Kang Emil bisa jadi capres Golkar. Nah di Jakarta yang ya sama nanti akhirnya seandainya Anies diusung PKS, Nasdem, dan PKB 2029 yang akan didaftarkan jadi capresnya juga lagi dan bertarung lagi. Jelas toh, padahal kemarin Pak Hasim sudah mengatakan Pak Prabowo akan 2 periode. Dengan 2 periode ya ini yang harus dilakukan.
digagalkan. Skema ini yang benar-benar tidak dimaui Gerindra. Caranya gimana untuk menggagalkan hal itu? Ya Kang Emil diusung di Jakarta, wakilnya diberikan ke PKS. Otomatis Pak Anies sudah gak ada yang mendukung, no bluk no akhirnya. Nah, bagi Om Begawan yang jadi pertanyaan saya itu, mengapa Pak Surya Paloh sama Cak Imin nggak melihat kesempatan ini? Ya, sebagai politisi senior loh itu, nggak lihat celah-celah ini. Nah, berbagai simulasi alasan yang tak pikir ini, kok orang gaduh masih ada puzzle itu. Yang belum ketemu ini, faktor apa yang membuat Nasdem maupun PKB kok tidak tertarik mendaftarkan Pak Anies di DKI? Padahal dilihat dari elektabilitas, peluangnya tinggi untuk menang. Apa Nasdem dan PKB mendapat tekanan lain? Ya belum tahu. Ini yang masih jadi PR. Kita baru bisa menyimpulkan seandainya kabinet Prabowo Gibran sudah diumumkan setelah 20 Oktober bulan depan. Bisa jadi loh PKB dan Nasdem bakal dapat kursi menteri atau wakil menteri setidaknya 3 kursi. 1 menteri 2 wamen misalnya, atau 2 menteri 1 wamen. Ya nanti kita lihat. Om Begawan akan memberikan pendapat lagi, opini lagi, menganalisa lagi setelah 20 Oktober nanti. Ya bila kurang dari itu berarti ada faktor lain. Mengapa Pak Anies tidak diusung Nasdem dan PKB? Itu aja itu. Nah sebelum putusan MK nomor 70, genah peluangnya belas raeneng itu. Namun setelah putusan itu wis ra ono hambatan, Pak. Digaspol remblong itu. Sejak awal malah PKS berani mendeklarasikan dulu Pak Anies. Sudah dideklarasikan. Wis dideklarasikan batal kira mensa-mensli itu. Ya meski akhirnya dimentahkan lagi dukungan itu, ditarik kembali. Ditempatkannya Pak Suswono untuk mendampingi Ridwan Kamil. Ya memang jaga di PKS biar nggak balik badan lah. Lantas mendaftarkan Pak Anies. Ya coba Kang Emil dipasangkan bukan sama PKS. Dijamin jadi calon gubernur lagi tuh Pak Anies tuh pasti. Nah PKS sendiri diuntungkan bisa menempatkan kadernya jadi cawagup. Tapi ini orang dimenang ya aku ngopo tak gitu. Target mereka simpel aja kok. 2029 Jakarta harus dipimpin gubernur dari mereka. Ya soal Pilpres bisa nanti itu mungkin. Roadmap jangka panjangnya PKS bisa menempatkan 2 kadernya jadi gubernur di DKI dan Jawa Barat. Bila di 2 provinsi itu sudah menguasai, baru mereka akan menjagokan kader internal sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden untuk tahun 2029. Nah selama belum bisa, belum mampu untuk menempatkan itu, mereka gak akan memaksa di Pilpres. Jadi mau ngintili, mengintil dong. Nah faktor ini pula yang membuat PDI Perjuangan menempatkan Pak Pramono Anung sama Bang Dul Rano Karno. Ya, awal ditunjuknya mereka itu banyak analis menyebut loh, Partai Bumega terkesan gak serius menang. Mau menang Pak Pramono Anung rata terkenal. Ya sengaja mengalah itu, mungkin itu dari luar itu. Nah, nek kesimpulannya begitu, menurutku malah keliru. Partai Banteng mencereng ini ibaratnya menempatkan siapapun potensi menangnya gede untuk di DKI. Ini kacamata Om Begawan loh. Secara pribadi Om Begawan curiga kok ini. Ada komunikasi intens ini, yang mesra ini. Antara Mbak Mega dengan Pak Prabowo. Ini kan belum ada yang melirik ke situ. Seolah-olah Jakarta memang diberikan ke PDIP sama Pak Prabowo. Entuk toh aku gawe kesimpulan kono. Ya monggo kalau yang lain enggak. Ngompol untuk setuju untuk orang, silahkan, tidak ada undang-undang yang melarang. Wong kita itu demokratis. Dan ini kan hanya opini, hanya pendapat, kesimpulan dari Om Begawan, menganalisa sesuatu kejadian. Ya kadang sulit diterima nalar, kayak Rocky Gerung. Kadang-kadang sulit diterima nalar. Tapi itulah hidup. Urip kuwi kaya kalkulator, hitung-hitungan. Nek 1 tambah 1 mesti loro. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, 2 kali 1 ya 2. 1000 dibagi 500 ya 2. Bahkan di tukang cetak foto 4 kali 6 dicetak 10 bisa 20. 20 bisa. Ya inilah hidup. Ya, harus kita nikmati lah. Nah politik ya begitu sama. Kayak hidup aja itu. Kadang sulit diterima nalar. Ini kenyataannya ya begitu. Persis di pembuka tadi. Cak Lontong ketua tim sukses Pak Pramono sama Bang Dul itu jangan dikira
Jangan dikira main-main, cuma lucu-lucuan. Enggak. Itu. Gerindra usung Ridwan Kamil seolah-olah ngasih karpet merah untuk Pilpres 5 tahun mendatang. Keliru menyimpulkan begitu. Loh Pak Prabowo mau karpetnya dia dikasihkan orang lain. Lah kok nyimut. Lah mimpi itu akan terrealisasi bila Ridwan Kamil menang nanti di DKI. Nah, lihat aja sekarang ini. Setelah ditetapkan sebagai calon gubernur, kita belum melihat Pak Prabowo ketemu dan menemani Kang Emil turun di Jakarta. Malah banyak permasalahan-permasalahan di konten-kontennya Pak Ridwan Kamil itu, sehingga kadang-kadang merugikan dia sendiri. Ya memang sekarang belum waktunya kampanye, tapi warga Jakarta memangnya yakin pada kemampuan suami Bu Atalia itu. Ya belas enggak. Orang. Oh iya ini. Waktu Kang Emil ke makam Mbah Priyo malah diterai warga. Ditolak warga, diminta turun, mudun. Balik ke Jawa Barat. Diminta untuk kembali itu. Artinya itu ada penolakan warga Jakarta kepada Ridwan Kamil. Ini dalam satu wilayah kecil aja. Dan penolakan itu enggak diambil pusing sama Kim Plus Plus. Ditekne wae, artinya enggak dibela. Ya lantas, tim suksesnya sendiri juga belum terbentuk loh. Selain itu kita belum melihat itu langkah-langkah strategis pasangan Ridwan Kamil dan Suswono jalan bersama bareng, turun ke lapangan bareng. Bukan itu saja, konsolidasi di internal ya sama saja belum ada. Ini seolah-olah kayak di colnedo, belasa-belasa dewi karepmu itu. Dilepaslah dan menyusun tahapan untuk menang dengan lebih serius seseorang. Jangan dikira nih. Mas Pramono Anung sama Bang Dul tidak bertanding beneran. Oh beneran ini, serius. Untuk memenangkan, memimpin daerah istimewa Jakarta atau DKI Jaya. Oke lah, ya kita tunggu aja perangan politik di mantan ibu kota negara ini, Jakarta. Gitu ya, salam kawan, salam kompol. Dadah.